أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah, mari kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita di masjid ini, di tempat ini, di saat ini. Alhamdulillah kita bisa duduk bersama. InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita limpahan rahmat, keberkahan dan keselamatan bagi kita semuanya. Setidaknya kita tadi sudah sujud sajadah, sujud tilawah, dan disebutkan di dalam hadis di antara keutamaan sujud tilawah, sujud sajadah ini terkait dengan ayat-ayat yang di situ secara khusus memang kita disunnahkan untuk sujud, karena mengisyaratkan tentang sujud. Itu disebutkan kalau kita sujud maka iblis itu langsung minggir, iblis itu mojok dan menangis. Disebutkan kenapa menangis, dia ingat bahwa karena dia tidak mau sujud maka dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa masuk surga. Dan orang, manusia, pengikut Nabi Muhammad SAW yang mau sujud maka mendapatkan surga. Aku diperintahkan sujud, tidak mau, faliyan nar. Dan mereka diperintahkan sujud, mau, falahumul jannah, maka bagi mereka surga. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan, semoga selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang setia hingga akhir zaman. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, yang pertama terkait dengan ayat-ayat yang dibacakan, tentu saja dari awal surat Shad kita diingatkan tentang beratnya dakwah para nabi dan para rasul, wabil khusus dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di ayat yang ke-17 tadi disebutkan isbir ala ma yaqulun. Wahai Muhammad, sabarlah atas apa yang mereka ucapkan, termasuk mencakup atas apa yang mereka lakukan kepadamu. Jadi bayangkan, Nabi sampai diperintahkan oleh Allah bersabar, menunjukkan betapa berat dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini memang tabiat
manusia yang mengherankan memang. Manusia itu diajak kebaikan, tapi berontak, mencaci, memusuhi orang yang mengajak kepada kebaikan itu. Ini ya Allah alam, luar biasa. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi ahsani taqwim, sebaik-baiknya kan, paling bagus. Tapi ternyata dalam sejarahnya manusia ini pemberontak, dalam pengertian diajak melakukan kebaikan, diajarin kebaikan, tapi berontak, mencaci, memaki, memusuhi orang yang mengajak kepada kebaikan itu. Dan yang mengajak kepada kebaikan ini manusia-manusia yang di atas rata-rata, manusia-manusia pilihan, bukan sembarangan, tapi para nabi dan para rasul. Dan hampir tidak ada para nabi dan para rasul itu kecuali dimusuhi oleh umatnya sendiri yang paling dekat. Termasuk puncaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan, isbir ala ma yaqulun, sabarlah wahai Muhammad terhadap apa yang mereka katakan. Dan Nabi memang sudah sabar, ya, Nabi sudah sabar, tapi Allah tetap arahkan sabar, tingkatkan kesabaran. Kurang apa sabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dilemparin batu. Kalau ditaruh kotoran, iya sudah. Ini puncaknya, dilemparin batu hingga berdarah. Anak-anak. Tapi Nabi tetap sabar. Malaikat menawarin agar manusia yang seperti itu dibinasakan dengan gunung. Nabi menolak, tidak, jangan. Nabi doakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah kaumku ini karena sesungguhnya mereka belum tahu. Dan Nabi berharap muncul harapan, inni la arju ayyukhrijallah min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Aku berharap, sungguh aku berharap, kalau mereka itu yang sudah dewasa, yang sudah tua, nggak mau juga beriman, nggak mau baik, biar kira-kira begitu. Tapi aku berharap, ya Allah, semoga Allah mengeluarkan dari mereka, dari tulang-tulang sulbi mereka, keturunan yang nantinya itu menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Jadi Nabi rela dilemparin batu, rela dicaci maki, dan Allah tetap kokohkan, isbir ala ma yaqulu, sabarlah wahai Muhammad, sabarlah. Karena memang demikian ujian para nabi dan para rasul. Dan perlu kita singgung di sini, dakwah para nabi dan para rasul yang paling utama dan yang menjadikan para nabi dan para rasul itu dimusuhi oleh manusia, itu adalah dakwanya tentang tauhid, tentang tauhid. Para nabi dan para rasul itu dimusuhi oleh kaumnya, oleh umatnya, itu dakwanya isinya tauhid. Isinya tauhid sebenarnya. Kalau sekedar ngajak-ngajak yang lain baik-baik saja itu ya biasa saja. Tapi inti, faktor utama kenapa para nabi dan para rasul itu dimusuhi, itu faktor utamanya adalah ajakannya untuk la ilaha illallah. Itu intinya. La ilaha illallah. Tentu saja dalam pengertian yang sebenarnya. Ini yang agak beda. Masyarakat dahulu itu faham betul la ilaha illallah dan konsekuensinya. Agak beda dengan belakangan. Gak apa-apa mengucapkan la ilaha illallah, tapi tidak tahu makna dan tidak tahu konsekuensinya.
Hanya diartikan dengan serampangan tidak ada Tuhan selain Allah, selesai sudah. Mengucapkan itu mati masuk surga, ya kan? Enak bener, ya kan? Ingat, para nabi dan para rasul, semua para nabi dan para rasul itu dimusuhin karena ngajak tauhid la ilaha illallah. Kenapa mereka memusuhinya? Karena mereka tahu konsekuensinya. Bagaimana orang itu kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan benar kecuali Allah dalam seluruh aspek. Artinya apa? Manusia itu berarti dalam seluruh aspek hanya tunduk dan patuh kepada Allah. Yang lain tidak. Karena yang lain itu makhluk. Yang lain itu makhluk. Semuanya harus diratakan. Yang dianggap sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah. Dan itulah di halaman pertama yang mereka sangat tentang dan yang mereka tidak inginkan adalah aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad itu mau menjadikan Tuhan-Tuhan, ilah-ilah, sesembahan-sesembahan yang banyak ini ilahan wahida, sebagai satu ilah saja? Ini yang mereka enggak mau. Mereka enggak mau ilah itu hanya satu. Mereka maunya ilah itu banyak, sesembahan itu banyak. Ada Lata, ada Uzza, ada gunung, ada ini, ada itu, kan semuanya disembah. Nah, mereka enggak mau itu. Bagaimana sesembahan-sesembahan ini dijadikan satu saja? Gimana berhala-berhala warisan nenek moyang ini dibuang semuanya? Nah, itu. Kan itu. Jadi sebenarnya gerakan untuk mewarisin warisan nenek moyang, kebudayaan dan seterusnya, padahal itu kemusyrikan, yaitu diantara yang tidak diinginkan oleh orang-orang musyrik terdahulu. Lalu kemudian diajak hanya tunduk dan patuh kepada Allah, tunduk kepada hukum Allah saja, padahal mereka tentu punya hukum. Bagaimana hukum mereka? Hukum mereka ya yang kuat buat hukum untuk menjerat yang lemah, kan gitu. Kalau hukum itu hanya diberikan kepada Allah, kan berarti semuanya sama. Semuanya sama. Nah, mereka nggak mau. Bagaimana Abu Jahal itu bisa sama dengan Bilal? Mereka nggak mau. Nggak bisa duduk sama apa? Gimana? Duduk sama rendah atau duduk sama tinggi? Berdiri sama tinggi atau berdiri sama rendah? Mereka nggak mau. Gimana kok manusia itu dibuat sama? Nggak mau itu. Maka itu yang mereka tolak, dan itu konsekuensi la ilaha illallah. Jadi yang kuat nggak bisa menindas yang lemah. Kalau hukum itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah konsekuensi ibadah, konsekuensi tauhid la ilaha illallah. Dan sebenarnya ya, sampai dengan hari ini yang berdakwah dengan tauhid itu ya itulah yang berat itu. Tapi kalau sekedar ayo ya apa ya akhlak baik, ini baik ya biasa aja itu ya kan. Tapi kalau sudah ngajak tauhid ya ini memang berat gitu. Karena berarti ini adalah ya perubahan dan perompakan total. La ilaha illallah. Dan karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya, "Man as'adun nas bi syafa'atika ya Rasulullah?" Bi syafa'ati. Ya, Abu Hurairah tanya itu, "Ya Rasulullah, siapa yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu nanti di akhirat?" Gimana jawabnya? Gimana jawabnya? Nabi bersabda, "Man ash'adun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Orang yang paling berbahagia nanti di akhirat mendapatkan syafaatku itu adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah betul-betul bersih murni dari hatinya. Itu artinya terbukti dalam kehidupannya. Ini sebenarnya itu.
Berikutnya, yang kedua. Yang kedua, kita diingatkan dan di sini secara khusus kepada Nabi Muhammad SAW saat itu tentang keutamaan Nabi Daud. Nabi Daud. Keutamaan Nabi Daud. Di mana letak keutamaan Nabi Daud? Nabi Daud itu nabi. Dan tentu saja Nabi Daud itu juga banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzkur 'abdana Daud. Dan ingatlah hamba kami, yaitu Nabi Daud, dzal aid, yang dia itu memiliki kekuatan sangat hebat. Tapi begitu, innahu awwab, tapi dia itu sangat tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya kekuatan, ya kan? Punya kekayaan, punya kedikdayaan gitu. Tapi beliau itu orang yang sangat tunduk patuh kepada Allah. Karena biasanya orang itu kalau punya kekuatan sombong gitu. Orang itu biasanya kalau punya kekayaan sombong gitu. Iya. Punya kekuatan ya sombong. Ya para orang-orang kafir terdahulu itu penentang Nabi. Itu kan karena mereka punya kekuatan, punya kekuasaan, punya kekayaan gitu. Maka mereka sombong. Tapi ini Nabi Daud tidak itu. Nabi Daud itu ya nggak ada yang menandingi, ya kan yang mengalahkan Jalut gitu. Anak kecil gitu, bisa mengalahkan raja yang sangat hebat, tapi dia tidak sombong. Dia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam, pelajaran berikutnya saya menangkap ujian itu di samping ada ujian kesulitan, ada ujian kemudahan. Itu saya menangkapnya itu tentang Nabi Daud. Ya, Nabi Daud juga memang sudah diuji dengan kesulitan sudah. Ya, menghadapi peperangan dan seterusnya itu kan sulit. Tapi kemudian Nabi Daud diuji dengan kekuasaan, diuji dengan kekayaan, diuji dengan kekuatan. Dan ini rupanya Allah ingatkan, ini ujian tidak kalah berat gitu. Jadi kalau kamu sekarang dicaci, dimaki, dilemparin batu, iya ini ujian. Tapi ingat, nanti ada ujian kekayaan, ada ujian kelapangan, ada ujian kekuasaan. Bagaimana? Dan ingatlah, Daud sukses dua-duanya gitu. Dan ujian kekuasaan ini sangat berat. Sangat berat. Ujian kekayaan itu sangat berat. Karena banyak orang itu yang tidak lulus karena ujian kekayaan. Adik-adikku polisi, tenang ya. Tenang. Suatu saat nanti kalian ada yang jadi jenderal. Ya. Tapi hati-hati. Jangan nggak lulus jadi jenderal. Kopral lulus, jenderal nggak lulus. Hati-hati. Iya. Karena lihat, masih kopral rajin sholat subuh. Nanti kalau jenderal gimana kira-kira? Kalau sudah jenderal nggak rajin sholat subuh, tandanya nggak lulus. Dan lihat berapa jenderal yang rajin sholat subuh dibanding dengan kopral. Di situ. Maka ujian kekayaan itu berat, ujian jabatan itu berat. Ketika masih miskin, rajin ke masjid. Nanti apakah betul ketika sudah kaya rajin ke masjid? Silakan. Kan begitu. Maka kita diingatkan ujian itu ada dua, ujian kesulitan dan ujian kemudahan. Dan jangan sampai dikira ujian kemudahan itu lebih ringan. Tidak, itu bisa terjadi lebih berat. Gimana ibu-ibu? Masih sama kita? Gimana? Nah, ketika suami sakunya pas-pasan, gimana? Aman, rajin pulang. Nah, ya kan? Ya kan? Pas ketika suami tunjangannya naik, gimana? Masih rajin pulang?
Masih? Nih, kok udah ragu jawab kan? Udah ragu jawab ini. Tertuduh ini bapak-bapak ini, ya kan? Ketika pas-pasan rajin pulang, ketika banyak tunjangan ini malah nggak pulang-pulang, pulang ke sebelah. Ya, gimana? Hati-hati. Maka tolong didoakan suaminya. Jangan hanya didoakan banyak rezeki, tapi Allah jaga suami supaya tetap berada di jalan yang lurus. Kenapa jalan lurus? Berarti dia tahu balik pulang. Kalau ketemu dengan jalan bengkok, nggak bisa balik pulang dia. Gitu. Ya, di situ. Dan ternyata banyak rumah tangga itu masalah, bukan hanya saat ketika ekonomi rendah, miskin. Bukan hanya itu. Justru rumah tangga banyak masalah ketika suami uangnya banyak, tambah istri uangnya banyak juga. Ya istri kerja juga. Dapat tunjangan ini. Ya dia mengatakan, saya nggak mau kalah bang. Dan kadang-kadang ketika istrinya punya penghasilan, suami punya penghasilan, sang suami ini nggak mau lagi ngasih istri belanja. Lalu untuk apa kamu saya kasih? Kamu sudah punya. Ya kan? Pikirannya begitu suami. Ternyata istri dibegitukan itu nggak mau. Mentang-mentang saya sudah punya penghasilan, saya nggak dikasih lagi. Ya kalau begitu apa gunanya saya suami? Itu. Punya suami. Lihat, jadi masalah kan? Suami mau ngasih kok dia sudah punya uang, nggak dikasih kok ternyata dia merasa nggak jadi istri, kan gitu kan? Ini. Coba gimana itu? Gimana menyelesaikan itu? Ibu-ibu kalau sudah punya uang banyak, ya bayangkan. Terus suami juga punya uang. Lalu kira-kira mau dikasih lagi itu untuk apa? Hah? Untuk apa? Nah itu dia, masalah kan? Jadi jangan dikira nggak ada masalah. Punya uang itu ada masalah. Nggak punya ada masalah, punya ada masalah. Maka kita diingatkan ujian itu dua hal. Dan ini panjang. Cerita tentang ujian Nabi Daud. Tapi kita tidak punya waktu yang cukup untuk menceritakan. Di samping cerita-ceritanya banyak cerita-cerita Israiliyat. Maka sekedar kita tangkap saja. Kita tangkap itu. Karena ceritanya itu Israiliyat itu macam-macam lah. Itu, ya. Dan Ibnu Katsir menyebutkan enggak usahlah disebutkan. Ibnu Katsir sendiri kemudian enggak menyebutkannya. Karena cerita-ceritanya cerita Israiliyat. Cukup jadi bahan bacaan aja lah. Karena Nabi ternyata enggak menceritakan. Kalau Nabi enggak menceritakan ya sudah kita berhenti. Gitu. Itu sikap dan apa yang diambil oleh Ibnu Katsir sehingga beliau tidak banyak menyebutkannya. Berikutnya, keutamaan orang yang punya kekuasaan, punya kekuatan, lalu kemudian tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Orang yang seperti itu sangat utama. Maka di sini disebutkan innahu awwab. Nah, keutamaan Nabi Daud di sini. Oleh karena itu kalau ada orang yang kuat, kaya, punya jabatan, lo kok tunduk dan patuh kepada Allah, inilah orang yang dasar. Nabi Daud Allah berikan ini. Dan nanti sebenarnya sama, Nabi Muhammad juga Allah berikan. Maka Nabi Muhammad itu disebut sebagai Sayyidul Anbiya, Nabi yang lengkap lah itu, Nabi yang lengkap, Nabi yang lengkap. Karena ya nanti ujungnya Nabi juga memang dibukakan oleh Allah kekuasaan, kekayaan, tapi Nabi tidak menguasainya, tidak mengambilnya, gitu, mengambil sekedarnya saja. Karena kita ketahui ternyata Nabi memilih hidup sederhana. Kekayaannya banyak, tapi hidup sederhana. Dan itulah yang dicontoh oleh Abu Bakar, Umar. Abu Bakar, Umar itu bukan orang miskin, kaya. Tapi tampangnya tampang orang miskin. Ya, sederhana. Pakaiannya sederhana, kendaraannya sederhana, rumahnya sederhana, makannya juga sederhana. Padahal kekayaannya banyak.
Lain dengan kita kan? Nggak punya uang tapi tampangnya kayak orang. Nah gitu. Lain itu. Karena gimana itu? Ada nyanyinya gimana itu? Yang penting sombong itu gimana? Ya kan? Nah kalau para nabi dan para rasul tidak. Khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kita percepat. Udah jam berapa ini? 6. Ya. Hah? 6:18. Ya apa? Cukup ayat ini aja. Mana tadi ini? Berikutnya. Disyariatkannya salat duha. Disyariatkannya salat isyraq. Wahia salatul duha. Ayat ini menjadi dasar disyariatkannya salat isyraq. Wahia salatul duha, yaitu salat duha. Inilah saya lacak satu-satunya kalimat isyraq yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau bicara soal salat isyraq, itu muaranya kepada Nabi Daud. Sama dengan kalau bicara tentang sholat tahajud yang sepertiga malam terakhir, itu juga Nabi Daud. Sama juga ketika bicara tentang puasa, itu muaranya kepada Nabi Daud. Dan sama juga ketika bicara sholat duha, maka itu muaranya ternyata Nabi Daud. Itu Nabi Daud. Itu di situ. Hebatnya Nabi Daud. Padahal Nabi Daud itu orang yang kaya, orang yang kuat, tapi beliau menjadi teladan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai beliau punya tempat khusus kalau sudah ibadah nggak bisa diganggu. Itulah nanti kemudian ada ayat, ada 2 orang lompat menemui Nabi Daud, minta diselesaikan persoalan. Padahal Nabi Daud sudah ngunci. Tolong nanti kalau ada tamu siapa saja nggak bisa. Gitu. Karena sedang ibadah. Tapi Nabi Daud diuji dengan 2 orang melompat untuk menemui Nabi Daud. Berarti ganggu sholatnya kan? Itu di ujung, di tengah-tengah atau di sebelum akhir dari ayat. Ya. Jadi disebutkan inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil asyi wal isyraq. Sesungguhnya kami tundukkan jibal, gunung-gunung bersama Nabi Daud, yusabbihna, bertasbih. Ibnu Abbas menyebutkan makna bertasbih itu salat. Ayusallina, bertasbih bil asyi, di waktu sore. Di waktu sore kita sudah jelas apa waktu sore? Salat asar. Wal isyraq, dan salat isyraq. Apa salat isyraq? Apa salat isyraq ini? Ibnu Abbas enggak tahu apa makna salat isyraq ini. Enggak tahu. Apa isyraq? Oh, enggak ada salat kok. Kan setelah matahari terbit sampai dengan zuhur kan ada salat apa? Enggak ada syariat itu dalam persepsi Ibnu Abbas. Dalam persepsi Ibnu Abbas, apa salat apa? Isyraq. Karena isyraq itu adalah mulai dari matahari terbit sampai betul-betul sempurna. Perlu diketahui isyraq itu artinya matahari terbit sempurna, sudah memutih. Sampai dengan terus sebelum istiwa. Ibnu Abbas nggak ngerti ini. Sehingga disebutkan Ibnu Abbas nggak pernah salat waktu ini, waktu isyraq ini, waktu duha ini, nggak pernah. Hingga Ibnu Abbas dibawa oleh kawannya untuk menemui bibi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Hani. Karena Ummu Hani sebelumnya sudah cerita tentang salat duha kepada kawan Ibnu Abbas ini. Maka kemudian kawan Ibnu Abbas ini mengatakan, wahai Ummu Hani, tolong ceritakan kepada Ibnu Abbas ini yang nggak mau sholat duha. Ya kan? Sahabat tuh nggak mau karena nggak tahu dalil. Ketika ada dalil baru gitu. Ya kan? Sebagaimana yang telah engkau ceritakan kepadaku. Maka kemudian Ummu Hani bercerita begini. Dulu
ketika Fathu Makkah, Nabi ke rumah, minta disediakan air wudhu. Lalu beliau mandi, berwudhu, bersih-bersih, lalu sholat 8 rakaat. 8 rakaat di waktu zuha, minat zuha. Ingat itu. Di waktu zuha. Di waktu zuha, 8 rakaat. Berdirinya, rukuknya, sujudnya, duduknya mirip panjangnya. Itu, mirip panjangnya. Itu yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar penjelasan ini, baru kemudian Ibnu Abbas mengatakan, saya itu sudah bolak-balik membaca Quran. Termasuk saya ketemu yusabbihna bil asyi wal isyraq. Saya nggak tahu makna apa isyraq ini. Gitu. Kecuali sekarang. Gitu. Oh, ini salat isyraq itu. Yaitu salat duha. Itu. Yaitu salat duha. Itulah salat isyraq. Maka kemudian disebutkan Ibnu Abbas sebelumnya, sebelum tahu hadis itu, Ibnu Abbas tidak pernah sholat duha. Setelah tahu ini, maka Ibnu Abbas selalu sholat duha. Paham? Paham? Ini ada di hampir semua kitab tafsir. Di Ibnu Katsir ada, Qurtubi ada, Tabari ada, hampir semua kitab tafsir menyebutkan tentang isyraq ini, maknanya adalah sholatul duha. Minimal sholat duha itu 2 rakaat. Minimal sholat duha itu 2 rakaat. Maksimal para ulama menyebutkan 12 rakaat. Yang mau hebat 8 rakaat. Itu. Yang mau minimalis ya 2 rakaat. Itu. Jangan serakaat. Nggak bisa. Itu. Salat duha ini mana tadi? Salat duha ini dari Abu Hurairah tentang salat duha. Allahu Akbar. Ya. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah, qal awsani khalili bi thalathin la ada'uhunna hatta amut. Nabi itu berwasiat kepadaku 3 hal yang tidak aku tinggalkan ketiga-tiganya itu sampai meninggal dunia. Apa 3 hal itu? Saumu salasati ayyam min kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulan. Jadi kita itu seharusnya puasa 3 hari setiap bulan setidaknya. Yang paling bagus di tanggal 13, 14, 15. Bukan Januari, Februari ya. Yang Komariah. Itu yang disebut dengan puasa Ayyamul Bid. Tapi kalau tidak bisa tanggal-tanggal itu nggak apa-apa. Yang penting 3 hari dalam 1 bulan. Kalau orang sudah puasa Senin dan Kamis berarti sudah lebih dari 3 hari, sudah mencakup itu. Tapi kalau masih menambah juga nggak apa-apa. Kalau Senin Kamis kan berarti 1 bulan berapa? 8 hari. Gitu. Itu sudah melebihi. Kalau mau ikut Nabi Daud, ya sehari puasa, sehari. Nah, itu dahsyat. Gitu. Ya bayangkan, orang punya kekayaan tapi puasa. Gitu loh. Itu dahsyatnya Nabi Daud. Gitu. Jadi puasa bukan karena nggak ada yang dimakan. Gitu. Gitu. Punya kekuatan, kan godaannya besar kan? Wah, ada banyak makanan tapi puasa. Gitu. Nah, kalau ini nggak ada makanan puasa ya biasa. Gitu. Nggak ada godaan. Gitu. Diundang sana, diundang sini, tetap puasa. Itu Nabi Daud. Gitu. Nah, pesannya Nabi 3 hari. Yang kedua, wasolatud duha, dan sholat duha. Gitu. Disebutkan dalam hadis yang lain 2 rakaat sholat duha minimal. Dan yang ketiga, wanaumun ala witrin, dan tidur di atas kondisi witir.
Jadi Abu Hurairah itu pesan Nabi sebelum tidur selalu witir dulu. Jadi tidur itu sudah sholat witir. Gitu. Ini memang pilihan. Mau sholat witir nanti setelah tidur atau sholat witir dulu sebelum tidur, pilihan, silakan. Pilihan. Tapi Abu Hurairah dipesan Nabi begitu dan Abu Hurairah melakukannya. Sehingga witir sebelum tidur itu diantaranya adalah yang mengamalkan adalah Abu Hurairah. Jadi sebelum tidur selalu witir. Sebelum tidur selalu witir. Dan ini juga yang diamalkan oleh Abu Bakar. Abu Bakar itu mengamalkan witir sebelum tidur. Kalau Umar tidak, Umar mengambil nanti witir setelah tidur. Gitu. Ini pilihan, silakan. Tapi yang susah itu sebelum tidur nggak witir, setelah tidur nggak witir juga. Gitu. Ini pilihan yang paling mengenaskan. Gitu. Gitu. Ya itu salat duha. Jadi disyariatkan salat duha. Ini muaranya kepada Nabi Daud. Nah jangan gegeran. Salat isyraq dengan salat duha itu sama, gitu. Ini kan gegeran ibu-ibu itu. Ini salat isyraq, salat duha, salat isyraq, salat duha itu sama, gitu. Secara bahasanya juga sama, gitu. Hanya saja ada tambahan lagi, gitu. Kalau dirangkai yang dibacakan Ustaz Wahyudi tadi, yang mendapatkan pahala haji dan umroh itu, kalau dirangkai dengan salat subuh berjamaah di masjid, lalu duduk sebentar berzikir sampai matahari terbit. Sampai matahari terbit ya. Ntar dulu tapi jangan langsung. Tambah 15 menit. Gitu. Jadi tidak matahari terbit langsung sholat. Gitu. Tambah 15 menit. Karena apa? Pas matahari terbit itu tidak boleh sholat. Waktu karoha. Gitu. Waktu karoha. Ada 5 waktu karoha. Ada 5 waktu yang kita itu dilarang sholat. Pertama, setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Kedua, pas matahari terbit sampai terang, sampai betul-betul muncul sempurna. Para ulama menyebutkan kapan muncul sempurna itu setidaknya tambah 15 menit. Saya mengatakan kalau nawar ya tambah 10 menit. Kalau nawar mau cepet-cepet kemana gitu. Saking sibuknya mau pergi ya setidaknya tambah 10 menit. Tapi disebutkan salah satu seorang ulama ya agak rugi yang tergesa-gesa itu. Begitu. Setidaknya tambah 15 menit. Yang ketiga yang karoha salat itu pas matahari di tengah-tengah. Jangan, ntar dulu. Ada yang menambahkan kecuali hari Jumat. Hari Jumat kan kita biasanya itulah kita itu kelirunya itu. Nggak masuk masjid kecuali istiwa. Seharusnya kita masuk masjid hari Jumat itu jam setengah 12, jam 12 kurang seperempat, atau kalau sekarang jam 12 gitu. Ini enggak. Pas istiwa baru masuk masjid. Ya kan? Ya enggak apa-apa lah salat tahiyatul masjid itu. Oleh karena itu sebenarnya di sini adzannya 2 kali atau sekali Jumat? 2 kali. 2 kali bagus. Tapi saya sarankan ya. Adzan Jumat 2 kali itu, adzan pertamanya jangan pas masuk waktu, sebelum masuk waktu. 1 jam atau setengah jam sebelum masuk waktu. Gitu. Supaya apa? Supaya berguna. Supaya berguna, supaya orang segera ke masjid. Tapi kalau sudah pas masuk waktu, ini sudah waktu ya dipanggil gak dipanggil sudah datang seharusnya dia itu. Gitu. Jadi gitu. Ini yang mengawalnya adzan 2 ini siapa? Enggak tanggung-tanggung. Memang di zamannya Khalifah Utsman bin Affan. Gitu. Ditambah kenapa? Umat Islam banyak sibuk di pasar. Saat itu banyak orang enggak punya jam. Adzan juga kalau sekali ya susah dengar. Gitu. Karena itulah ditambah adzan bukan di masjid malahan, di pasar. Gitu. Di zaman Utsman itu. Dan ini karena zaman Utsman zaman masih sangat bagus, ijma ya menjadi dalil gitu. Maka azan 2 enggak apa-apa, bagus gitu. Sementara di zaman Nabi itu sekali. Memang sahabat masih sedikit, cepat sekali ke masjid gitu. Zaman Nabi, zaman Utsman sudah mulai sibuk di pasar, maka azan 2 kali. Dan karena itu azan 2 kali yang pertama itu sebelum masuk waktu gitu. Sebelum masuk waktu. Sebelum istiwa malahan.
1 jam atau setengah jam. Karena ini hari Jumat, hari istimewa. Sama dengan di azan subuh. Azan subuh kalau Bapak mau mengamalkan, pengurus masjid mengamalkan, silakan. Azan subuh itu 2 kali. Karena subuh itu dahsyat. Azannya 2 kali. Kenapa 2 kali? Supaya orang siap-siap. 1 jam atau setengah jam sebelum subuh awal. Nah, gitu. Gitu. Kenapa menerangkan ke situ tadi? Nah? Hah? Kenapa? Salat duha. Istiwa. Oh ya, istiwa. Istiwa enggak boleh salat karoha. Yang keberapa tadi? Ketiga itu. Keempat, setelah salat asar. Setelah salat asar enggak ada salat sunnah. Yang ada salat qadha kalau mau. Atau salat jenazah, tapi salat sunnah umum enggak ada. Cukup salat asar itu sebagai yusabbihna bil asyi gitu, salat asar. Karena itu 4 rakaat, kan panjang kan? 4 rakaat salatnya itu. Lalu pas matahari terbit, pas matahari terbenam. 5 kan? Pas matahari terbenam. Tunggu sampai betul-betul terbenam dan itulah masuk waktu maghrib. Gitu. Mendudukkannya begitu. Mendudukkannya demikian. Sehingga itu tadi kita kan dari salat isyraq tadi. Salat isyraq itu tidak pas matahari terbit, tapi tambah 15 menit. Dan sama sebenarnya isyraq dengan duha. Apa niatnya Ustaz kalau begitu? Silakan mau niat salat isyraq, mau salat duha, enggak pakai niat, yang penting pokok niat salat 2 rakaat mengikuti sunnah Nabi, ya boleh. Menyebutkan nama enggak terlalu penting. Yang penting kita salat. Salat mau disebut ini salat isyraq, mau salat duha, ya enggak apa-apa. Yang penting waktunya benar gitu. Dan itu kalau dirangkai itu tadi, dirangkai mulai dari salat subuh sampai zikir, itu pahalanya mendapatkan pahala haji dan umroh. Setelah salat duha di masjid, salat duha lagi di rumah boleh? Ya boleh. Selama waktunya masih ada. Apalagi salat duha itu para ulama menyebutkannya maksimal 12 rakaat. 12 rakaat siapa ada salat duha sampai 12 rakaat? Kan jarang. Baik Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, inilah beberapa kesimpulan atau pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang tadi dibacakan. Ada pelajaran berikutnya tadi itu soal perdagangan. Orang itu boleh berserikat dalam berusaha, tapi hendaknya adil. Jangan zalim itu. Jangan menzalimin kawan itu. Ini misalnya kerjasama ya, usaha misalnya, ya dibagi dengan baik sesuai dengan perjanjiannya. Ini bagi 50% atau sepertiga, yang satu lagi 2/3 misalnya, ya silakan. Jangan sewenang-wenang. Ini tadi kasusnya kan justru yang punya kambing banyak itu yang sewenang-wenang. Ini yang satu kawannya punya kambing 1, yang ini punya kambing 99. Ternyata udahlah kamu hanya punya 1 aja, milik saya sekalian gitu. Gitu. Ya jangan begitu. Maka kemudian Nabi Daud menyarankan jangan sewenang-wenang. Dan memang hati-hati. Orang itu biasanya kalau sudah kerjasama ekonomi itu ujung-ujungnya banyak sekali yang zalim, gitu. Banyak yang tidak menepati janji, gitu. Orang itu kalau kerjasama ekonomi itu banyak yang tidak menepati janji, gitu. Sampai Nabi Daud mengatakan kecuali sedikit. Siapa itu? Yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Maka hati-hati, gitu. Jangan menyelewengkan perjanjian, jangan menyelewengkan kerjasama, gitu. Jangan hanya mengambil untungnya sendiri sementara hak yang saudaranya, kawannya tidak diberikan. Demikian. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini ada 2 pertanyaan. Mudah-mudahan Pak Ustaz bisa menerangkan
sehingga kalian awam ini dapat wawasan bahkan dapat ilmu. Judul yang kami tanyakan ini adalah dialognya perbedaan Rasul dengan Allah. Saya baca dulu terjemahannya. Segala kehormatan, kelimpahan, kebahagiaan dan kemuliaan adalah bagimu ya Allah. Yang kedua, keselamatan, rahmat Allah dan berkahnya tetap kepadamu wahai Nabi. Yang ketiga, keselamatan, mudah-mudahan tetap kepada kami dan hamba yang soleh-soleh, yang baik-baik. Yang keempat, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Atau yang lebih kita kenal ayat ini adalah, atau kalimat ini, bacaan ini, sholat kita setiap melaksanakan ibadah wajib, baik itu artian terakhir ataupun yang awal, yaitu at-tahiyatul mubarakatuh dan selanjutnya. Nah, pertanyaan ini, apakah jika kalimat ini sampai ini kita baca, kayak orang kaya, kayak orang miskin, punya pangkat, baca ini. Nah, apakah ini al-babu nuzulnya ketika Isra Mi'raj tanya jawab dengan Allah itu yang pertama, tentang masalah bisa berangkat puasa. Yang kedua, saya pernah mendengar suara imam kayak pasangan tadi kan, duduk di depan, berdiri di depan, dia mengucapkan Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman imaman lillahi ta'ala. Berhubung saya itu sering bertanya, Pak, aku terima. Dia bilang ini versi pertama, yang kedua lain lagi. Ada yang dijalankan, ada yang tidak. Itu bisa jadi NU katanya, bisa jadi Muhammadiyah. Yang ini kita pelajari semua. NU tidak pelajari, Muhammadiyah pun tidak pelajari. Nah, apa terjemahan itu Pak? Terjemahannya adalah akunya untuk jadi imam bersama makmum menghadap kiblat karena lillahi ta'ala. Yang kedua ini benar kira-kira kalimat itu Pak. Usolli fardhu maghribi dan seterusnya. Sekiranya itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, gimana terjemahnya tadi? Baca lagi. Terjemahan tahiyat tadi. Segala kehormatan, kelimpahan, kebahagiaan dan kemuliaan adalah bagimu ya Allah. Ya, terus. Setelah itu? Kemudian yang kedua, keselamatan, rahmat Allah dan berkahnya tetap kepadamu wahai Muhammad. Nah, ini yang sangat menarik Pak. Nabi Muhammad tetap mendoakan kita, ya tidak cuma keluar boleh baik. Nah, terjemahannya, keselamatan mudah-mudahan tetap kepada kami dan hamba-hamba yang soleh, yang baik-baik. Yang terakhir ketika itu para malaikat menyaksikan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Itu tahiyat itu tidak ada dialog dengan malaikat. Tidak ada itu disebutkan ucapan Nabi lalu ucapan Allah, tidak. Tidak ada. Itu tidak ada terkait dengan Isra Mi'raj. Tidak ada riwayat yang layak untuk dipercaya menyebutkan itu. Lihat di semua kitab hadis tentang tahiyat itu. Apakah ada cerita itu? Tidak. Jadi silakan, ada kitab Bulughul Maram, ada kitab yang menyebutkan dan mengajarkan tentang doa tahiyat itu, tidak ada. Itu murni Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita. Tidak ada tanya jawab di situ. Jadi itu pernyataan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang diajari Nabi Muhammad untuk mengucapkan at-tahiyatulillah wassalawatu wattayyibat. Kehormatan, kemuliaan, kebaikan, semua itu milik Allah. Lalu kemudian kita bersolawat
mengucapkan salam. Kan kita diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan salam kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu apa? Sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu kita assalamu alayka ayyuhan nabi. Itu artinya assalamu alayka ayyuhan nabi, semoga keselamatan, kedamaian Allah limpahkan kepadamu wahai nabi. Gitu. Ini doa. Doa ya. Kemudian assalamu alaina, dan kita doakan juga kepada kita semuanya, ibadah hamba-hamba Allah yang saleh. Itu. Jadi itu bukan kita mengucapkan salam kepada Nabi lalu kemudian Nabi jawab, itu bukan begitu. Tidak ada begitu. Itu cerita yang aneh-aneh, mengada-ngada. Tidak bersumber dengan hadis yang muktabar. Itu cerita-cerita biasalah, ustadz-ustadz yang cerita-cerita turun-temurun. Ya, semua kita tahu, baca kitab hadis tidak ada cerita asbabul wurud tentang tahiyat itu seperti itu. Ada kitab hadis Bulughul Maram, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, semua silakan dilihat. Tidak ada penjelasan itu dari Isra Mi'raj, apa ucapan Nabi lalu dijawab Allah, tidak ada begitu. Demikian. Jadi nggak usah mengada-ngada. Yang kedua apa tadi? Waktu jadi imam. Waktu jadi imam baca usolli. Ya. Dijaharkan. Ya. Tapi itu sebelum salat ya? Sebelum salat. Ya. Ya, saya biasanya kalau ditanya, apa hukum membaca usolli pas salat? Saya katakan batal. Pas salat. Iya kan? Lah sudah salat, Allahu Akbar, usolli, batal. Karena setelah salat nggak ada lagi. Allahu Akbar ini disebut takbiratul ihram. Kenapa disebut takbiratul ihram? Karena sudah tidak boleh bicara apa-apa kecuali bicara yang diajarkan oleh Nabi dalam salat. Itu. Maka nggak boleh Allahu Akbar. Mau kemana deh? Nggak bisa. Batal itu. Batal. Tapi kalau sebelum salat belum takbir, kak nanti setelah salat mau kemana? Enggak batal itu. Wong belum salat. Lah itu termasuk juga itu. Usolli. Ya belum salat bacalah usolli. Ngomong mau ke pasar saja boleh. Itu kira-kira. Gitu. Jadi itu ya saya memandangnya boleh-boleh saja. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa salat dengan baik, nggak pakai usolli itu. Gitu. Ya Allahu Akbar sudah jelas dia mau salat. Mau jadi tegak di depan itu sudah jelas mau jadi imam, gitu. Masa tegak di depan itu mau jadi makmum? Ya nggak mungkin, gitu. Gitu. Maka yang lihai, yang sudah lihai nggak perlu ngomong-ngomong lagi, gitu. Itu. Yang agak-agak kurang lihai saja itu yang pakai ngomong itu, gitu. Karena memang disebutkan, kenapa itu perlu diomongkan? Untuk pembelajaran, gitu. Untuk pembelajaran. Tapi bagi yang sudah lihai ya sudah, mau depan ke masjid ya Allahu Akbar dengan khusyuk, tawajuh, pasti niatnya niat jadi imam sudah di depan. Gitu. Yang di belakang jadi makmum, masa niat jadi imam? Ya nggak mungkin pula. Gitu. Itu sebenarnya. Maka nggak perlu kok gegeran. Gitu. Yang kira-kira merasa kurang lihai ya nggak apa-apa baca lagi. Tapi yang sudah merasa lihai, silakan. Kenapa? Karena niat itu, posisi niat itu fil qalb. Posisi niat itu di dalam hati. Ada orang ngomong saya sholat, tapi ternyata di dalam hatinya tidak, maka itu batal. Gitu. Seperti orang munafik. Orang munafik itu ngakunya sholat, tapi dia nggak sholat, maka batal sholatnya orang munafik. Gitu. Tapi orang nggak mengucapkan usolli, tapi di dalam hatinya memang dia berniat ikhlas menjalankan sholat, sah. Semua para ulama sepakat sah. Itu. Begitu. Semua sepakat sah. Ada niatnya lagi diucapkan di dalam hati ya sah, nggak ada masalah. Di dalam ucapan juga mengatakan sholat, hatinya juga sholat, ya iya. Tapi sarannya jangan pas sudah sholat, itu batal nanti. Gitu. Tapi kalau sebelum sholat nggak apa-apa, silakan aja. Asal tidak mengganggu. Karena ada yang mengganggu. Usul, nggak ketemu. Gitu. Ya Allah, makmumnya bingung. Ini Pak Imam ini gimana ini? Salat sudah 5 menit masih usolli terus itu gitu. Jangan. Ya. Jadi imam itu harus tegas gitu.
Ya, bolak-balik ngangkat, nggak ketemu-ketemu itu, nggak nyaut kira-kira. Antara tangan, hati, lisan. Jadi mereka ingin menyatukan hati, lisan, tangan. Jadi ketemu satu titik, gitu katanya. Ibadah itu nggak usah susah-susah. Allahu Akbar, udah jalan. Gitu. Demikian. Jelas? Ya. Nah, gimana Ibu? Ada lagi? Allah, udah jam 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Pak Ustaz, yang kami hormati, seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dilaksanakan seperti sedekah, seluruh perbuatan zakat. Cuma salah satu yang tidak diusap dan sebaliknya Apa gimana? sholat tidak dikerjakan salah satu, seluruh ibadah seluruhnya dikerjakan, tapi cuma satu sholat yang tidak dikerjakan. Yang kedua sebaliknya Ustaz, seluruh ibadah baik sholat, sedekah, berbuat baik itu dikerjakan semuanya, tapi yang dilarang masih juga dilaksanakan. Apakah di hadapan Allah SWT nilai ibadahnya bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua ibadah dikerjakan kecuali salat. Bagaimana itu? Ya. Bagaimana itu? Ya. Naudzubillah. Seperti rumah nggak ada tiangnya, ambruk. Coba, semua bahan bangunan ada, tapi nggak ada tiang. Gimana? Udah selesai itu. Nggak naik itu masjid. Bahan bangunan ada semua, tapi tiangnya nggak naik. Ya nggak ada. Atapnya sudah ada, ini ya sudah nganggur aja atap itu. Gitu. Begitulah kira-kira gambarannya. Perlu diketahui, Nabi bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Janji kami dengan mereka, orang-orang yang masuk Islam, itu adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat, maka kafir statusnya. Statusnya maka kafir. Karena itu, ya sebagian besar ulama menyebutkan ya orang yang enggak salat sama sekali kafir. Apa buktinya dia beriman? Itu. Orang yang masih sesekali salat saja itu munafik. Munafik itu salatnya sesekali dan di masjid lagi. Itu munafik. Bagaimana kalau enggak salat sama sekali? Ya, enggak ada bukti. Dan disebutkan juga di dalam hadis, inna awwala ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamati salatu. Sesuatu yang nanti dihisab pada hari kiamat yang paling pertama itu salat. Gitu. Kalau beres, kalau enggak maka enggak beres, gitu. Naudzubillah. Gitu. Jadi dikhawatirkan ya batal imannya kalau enggak salat. Apalagi apa faktornya enggak salat itu, apa faktornya? Enggak tahu ya. Enggak tahu. Pokoknya enggak salat. Tapi saya enggak yakin orang yang tidak salat lalu melakukan semua kebaikan. Jadi puasa juga. Puasa Ramadan. Iya. Salat Idul Fitri? Nah, salat ya. Iya. Ya, aneh. Puasa dikerjakan, salat tidak. Tapi ajak pengajian sebentar, insya Allah dia salat. Itu. Yang begitu insya Allah kalau semua kebaikan sudah dilakukan, kok tinggal salat, cobalah sekali-kali ajak pengajian, insya Allah salat. Insya Allah. Karena dia insya Allah sudah punya benih kebaikan. Berikutnya yang tadi itu apa tadi? Salat tapi semua keburukan dilakukan, gitu. Ini sebaliknya. Jadi salat tapi melakukan semua kemaksiatan. Salat korupsi, salat zina, salat mencuri, salat nempelengin istri. Ya, itu salatnya enggak ada guna. Wailul lil musallin. Celaka bagi orang yang salat. Bagaimana? Alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang menyanyiakan salatnya, melalaikan salatnya. Gimana melalaikan salatnya? Ya tidak mengamalkan
isi daripada sholat. Sahun tidak berbekas sama sekali. Wail, celaka. Karena sesungguhnya sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan itulah godaan setan. Jadi setan itu menggoda, jangan ibadah. Jangan ibadah. Loh, kok orang jangan ibadah, masih ibadah? Gak apa-apa, sholatlah. Nah, sholat. Tapi nanti pas pulang pukulin istrimu. Nah, itu. Gak apa-apa kan kamu sudah sholat. Itu. Nanti, jadi digoda. Atau udah nggak usah sholat, puasa. Bagus itu udah puasa, ya kan? Tapi sholat jangan. Gitu. Jadi akhirnya kita itu, jadi kalau orang itu diajak nggak ibadah, kok masih ibadah, maka digoda sebagian aja gitu. Itu godaan setan. Gitu. Ada mikir. Cukup insyaallah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, sebelum kita tutup pertemuan